Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adesayla Ananda dengan nomor induk mahasiswa 430102000125. Saya membaca buku yang berjudul Ilmu Ushul Fikih, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan objek-objek kajian ushul fikih. Namun, saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari buku tersebut. Yang pertama yaitu pengertian. Ushul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata fikih secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu. Kemudian mendapatkan tambahan ya nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Objek kajian ushul fikih diantaranya adalah: 1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mustahid dengan berbagai permasalahannya. Tujuan dan urgensi ushul fikih yaitu menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan mempelajari ilmu ushul fikih adalah untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori ushul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum-hukum syara' yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Sejarah perkembangan ushul fikih. Kemunculan ilmu ushul fikih tidak terlepas dari dinamika pemikiran hukum Islam abad kedua Hijriah, khususnya berkenaan dengan diskurs metode istinbat hukum Islam. Berikut akan dikemukakan beberapa definisi tentang dalil menurut para ulama ushul fikih, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abdul Al-Wahhab Al-Subki, dalil adalah sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan orang dengan menggunakan pikiran yang benar untuk mencapai objek informatif yang diinginkannya. Yang kedua, menurut Al-Amidi, para ahli ushul fikih biasa memberi definisi dalil dengan sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan atau orang kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informatif. Yang ketiga, menurut Wahbah Al-Zuwaili dan Abdul Al-Wahhab Khalaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis. Bab keempat, dalil hukum yang diperselisihkan. Berdasarkan sudut pandang kesepakatan ulama, klasifikasi sumber hukum fikih dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sumber hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas jumhur atau ulama. Yang menempati kedudukan ini selain Al-Quran dan Sunnah adalah Ijma' dan Qiyas. Yang ketiga, sumber hukum yang menjadi perdebatan para ulama, yang menempati kedudukan ini adalah urf atau kebiasaan, istishab atau pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau, istihsan atau anggapan baik tentang sesuatu. Muslahah. Dalam ilmu ushul fikih sering dikemukakan pembahasan tentang dalil-dalil hukum syara' yang tidak disepakati oleh para ulama. Berikut adalah diuraikan dalil-dalil hukum syara' yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu istihsan, yang kedua istishab, yang ketiga urf, yang keempat maslahah mursalah, yang kelima syar'u man qablana, 6 sadat al-zariyah, yang ketujuh qaul sahabi. Hukum taklifi dan macam-macamnya. Hukum dinamakan hukum taklifi adalah karena jenis hukum-hukum tersebut mengandung tuntutan baik untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan, atau untuk memberi alternatif memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Berikut akan diuraikan kelima macam hukum taklifi tersebut. Yang pertama wajib, yang kedua mandub atau sunnah, yang ketiga haram atau larangan, yang keempat ma'ruh, yang kelima mubah. Hukum wadi itu ada 3 macam. Yang pertama sabab atau sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani atau penghalang, yang keempat syah, fasyad, dan batal. Mahkum fi atau objek hukum. Dalam istilah ushul fikih yang disebutkan mahkum fi atau objek hukum adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, karena hukum Islam memang diberlakukan pada perbuatan mukallaf. Objek hukum atau perbuatan mukallaf itu terbagi menjadi 3.
yaitu objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi. Yang kedua, objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dengan harta benda. Yang ketiga, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi dan harta dari pelaku taklif. Mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan mukallaf. Sedangkan dari segi bahasa, mukallaf berarti sebagai orang yang dibebani hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan hukum. Yang pertama, halangan eksternal, yaitu halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk menolaknya. Yang kedua, halangan internal, yaitu halangan yang timbul dari dalam dirinya sendiri atau tersebab kehendak atau kemauan diri sendiri. Pengertian azimah dan rukhsah. Hukum azimah ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku secara umum sejak awal mulanya dalam pengertian tidak ada pengecualian bagi sebagian orang atau suatu keadaan. Pengertian mustahid. Dalam kitab Jamul al-Jawani disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mustahid itu adalah ahli fikih. Beberapa aspek tentang kaidah fikih. Setelah memperhatikan takrif, definisi, dan pengertian kaidah tersebut di atas, baik menurut pengertian literal maupun istilah syarat, maka dapat dijelaskan bahwa kaidah itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kaidah itu merupakan hasil ijtihad para ulama. Yang kedua, perumusan kaidah berasal dari dalil-dalil syarak baik yang bersifat qat'iyah maupun zani. Yang ketiga, setiap perumusan hukum fikih selalu ada pengecualian atau istisna, dan pada saat yang demikian terkadang tidak mengaitkan pemberlakuan suatu kaidah. Bab yang ke-13 yaitu kaidah asasiyah, membahas tentang 5 kaidah dalam asasiyah. Cukup sekian penjelasan saya dari isi buku Ilmu Ushul Fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.